adik-adik, hari ini Minggu 19 April kita masih ibadah online di rumah masing-masing ya. Yuk sekarang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan menyanyi Selamat Pagi Bapa. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Silakan duduk kembali adik-adik. Hayo, kakak mau tanya, siapa di sini yang seminggu kemarin sudah buat mama papanya marah? Yang kalau disuruh makan gak mau, yang kalau disuruh tidur siang gak mau, siapa hayo? Sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk berlutut. Kita mau mengaku salah kita kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Sekarang adik-adik terima berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sekarang kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyi Dihapuskan Dosaku. Sekali lagi adik-adik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang kita mau mendengar petunjuk hidup baru yang diambil dari Lukas 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kita respon dari Mazmur 21 ayat 14a. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Adik-adik duduk yang rapi ya, kita sama-sama mendengarkan. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kabarnya kabar baik ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu hadir menyertai kami semua. Kami mau mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan dari Alkitab. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mengerti cerita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita baru saja merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apa saja sih yang dilakukan Tuhan Yesus setelah Dia bangkit? Kakak akan menceritakan sebuah cerita Alkitab tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalian ikuti baik-baik ceritanya ya. Oke? Ini adalah jalan yang menuju ke kampung Emmaus. Kampung Emmaus dengan kota Yerusalem jaraknya kira-kira 7 mil jauhnya atau sekitar 11 km. Pada hari Minggu, hari di mana Yesus bangkit, ada dua orang yang sangat mengasihi Yesus akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampungnya di Emmaus. Sebenarnya mereka sudah mendengar kabar bahwa Yesus sudah hidup kembali, tetapi mereka masih ragu-ragu tentang berita tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka berdua terus berbincang-bincang membicarakan tentang Yesus, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Saat mereka sedang serius berbincang-bincang, tiba-tiba Yesus muncul di tengah jalan mendekati mereka. Tetapi mereka berdua sama sekali tidak mengenali kalau itu adalah Yesus. Kalian berdua sedang membicarakan tentang apa? Sepertinya serius sekali, tanya Yesus kepada mereka. Lalu salah seorang di antara mereka yang bernama Kleopas menjawab, "Apakah kamu orang baru di sini? Kok kamu tidak tahu apa yang baru saja terjadi di kota Yerusalem? Sebuah berita besar." "Berita apakah itu?" tanya Yesus kepada Kleopas. "Ini berita tentang Yesus orang Nazaret itu. Yesus adalah seorang nabi. Setiap perkataannya memiliki kuasa di hadapan Allah dan di hadapan semua orang. Tapi sangat disayangkan, 3 hari yang lalu, imam-imam kepala dan para pemimpin kami telah menghukum Dia. Yesus dihukum seperti seorang penjahat yang sangat berbahaya. Mereka menyalibkan Yesus sampai mati. Padahal kami sangat berharap Yesus itu akan menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa kami, bangsa Israel, dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi tadi pagi ada sebuah berita bahwa Yesus katanya sudah hidup kembali setelah dikuburkan selama 3 hari. Siapa yang memberi kabar kepada kalian bahwa Yesus sudah hidup kembali?
Tanya Yesus kepada mereka. Teman-teman kami yang perempuan memberitahukan kepada kami. Tadi pagi, beberapa orang teman kami yang perempuan pergi ke kuburan Yesus pagi-pagi sekali. Tetapi saat dia tiba di kuburan, batu penutup kubur telah terguling dengan sendirinya dan kubur Yesus pun telah kosong. Kata mereka, di situ ada 2 orang malaikat dan kata malaikat itu, Yesus orang Nazaret itu telah bangkit. Dia telah hidup kembali. Kemudian perempuan-perempuan itu kembali ke rumah dan menceritakan kepada kami semua, termasuk kepada murid-murid Yesus. Tetapi sepertinya mereka semua ragu-ragu dan kurang percaya dengan berita tersebut. Simon pun sudah pergi ke kuburan Yesus dan ia menemukan kain penutup kepala Yesus sudah terlipat rapi dan mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hei, kalian ini bodoh sekali. Kalian berpikirnya sangat lambat sehingga kamu tidak percaya apa yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah para nabi sudah mengatakan bahwa Mesias memang harus menderita seperti itu? Seperti apa yang tertulis dalam kitab Nabi Musa dan kitab-kitab yang lainnya." Sepanjang perjalanan, mereka bertiga terus berbincang-bincang. Yesus menjelaskan banyak hal kepada mereka berdua, dan mereka pun sangat bersemangat mengikuti setiap penjelasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tanpa terasa, mereka akhirnya tiba di kota Emmaus. Saat mereka tiba di kampung Emmaus, hari sudah hampir malam. Mereka berdua kemudian menawarkan kepada Yesus untuk mampir dan menginap di rumah mereka. Yesus pun mengikuti ajakan mereka untuk mampir. Adik-adik, sampai saat itu, kedua orang tadi sama sekali tidak tahu dan tidak menyadari kalau yang ikut bersama mereka ini adalah Yesus. Lalu tibalah saatnya makan malam. Yesus duduk bersama mereka dan mengambil roti, kemudian berdoa, lalu memotong-motong roti tersebut dan memberikannya kepada mereka berdua. Dan seketika itu juga mereka langsung sadar bahwa yang di depan mereka adalah Yesus yang selama ini mereka ikuti. Idola mereka, kebanggaan mereka. Tetapi sungguh ajaib. Yesus tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan pergi entah kemana. Mereka berdua sangat gembira setelah tahu bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Yesus telah hidup kembali. Dan saat itu juga mereka berdua memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Berita ini harus disampaikan kepada orang lain, kata mereka. Setibanya di Yerusalem, kedua orang ini kemudian langsung menuju ke tempat di mana murid-murid menginap. Di depan murid-murid, kedua orang ini kemudian menceritakan kepada murid-murid Yesus tentang apa yang baru saja mereka alami. Mereka menjelaskannya sangat bersemangat. Mereka mengatakan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Dia sudah hidup kembali. Dia sudah menampakkan diri kepada Simon. Dia juga sudah berjalan bersama kami saat kami pulang ke Emmaus. Dan dia menjelaskan banyak hal kepada kami. Semua murid-murid yang mendengar tentang berita ini sangat bersemangat. Dan mereka pun mulai percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Adik-adik semua, Yesus benar-benar telah bangkit. Dia sudah hidup kembali dari kematian. Dia sudah mengalahkan maut. Oke, adik-adik semua, ceritanya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di cerita yang lain. Dah. Adik-adik, gimana tadi? Sudah mengikuti ceritanya kan? Tuhan Yesus
sudah bangkit. Tuhan Yesus akan selalu hadir untuk menemani kita semua apapun yang sedang kita lakukan. Baik itu saat kita gembira, saat sedih, saat sakit, saat sehat, saat kita sendiri atau bersama dengan keluarga, saat kita di rumah atau di sekolah atau dimanapun atau apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus selalu hadir bersama dengan kita. Adik-adik semua, kita semua bergembira karena kita memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Dia akan selalu hadir untuk menyertai kita dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Oke, amin semua. Amin. Terima kasih Caroline yang telah membawakan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta dengan kami. Ayo adik-adik kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan lagu Yesus Besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun membayang darah, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kita ulang ya adik-adik. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Duduk manis, lipat tangannya, dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo adik-adik kita berdiri, kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik masih tetap berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu penutup, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Telah selesai adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.